Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memahami makna nikah. Kami sengaja memilih judul ini karena dalam realitasnya kita ini kadang-kadang tidak memahami makna nikah. Sehingga pernikahan yang kita jalani tidak bisa menjadikan sebagai surga dunia. Nah, marilah kita belajar bersama agar kita ini benar-benar memahami makna nikah ini sehingga kita bisa menciptakan surga dunia bersama. Nikah itu terdiri dari dua kata, yaitu akad nikah. Jadi jangan dilepaskan dua kata ini, jangan dipisahkan. Jadi akad nikah. Ya, agar kita bisa memahami makna nikah yang mendalam, kita harus benar-benar tahu artinya, tahu maknanya, apa itu akad, apa itu nikah. Nah, dari situ nanti kita akan bisa mendapatkan makna yang pas dan mendalam, dan setelah itu harus kita praktekkan dalam kehidupan ini. Kita semua mampu untuk menciptakan pernikahan yang sebagai surga dunia. Semua mampu, asal mau, ya, punya tekad yang kuat bersama-sama. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Asal kita mau. Mari kita belajar bersama. Akad nikah. Yang perlu kita pahami dulu adalah arti apa? Arti akad. Akad ini memiliki banyak arti. Saya baca semuanya. Nah, dari situ kami berharap kita semua bisa paham. Kita kembangkan sendiri, ya, kita berimajinasi sendiri tentang arti yang kami bacakan. Arti akad yang pertama adalah ikatan. Ya, jadi orang menikah itu ada ikatan. Setelah menikah itu ada ikatan. Jadi jangan main-main dengan ikatan itu. Setelah diikat, mata kita, pikiran kita, hati kita, seluruh jiwa raga kita hanya untuk satu pasangan kita ini. Jangan main-main. Itu yang namanya ikatan. Kalau dipermainkan, ikatannya akan rusak. Saya lanjutkan biar nggak panjang-panjang. Arti yang kedua, berjanji. Jadi ada perjanjian. Saran kami membuat janji yang ditulis. Seorang lagi, janji yang ditulis. Hal-hal yang penting-penting dalam pernikahan. Nah, nanti akan kami sampaikan apa yang harus ditulis. Mungkin perlu sesi yang lain. Arti berikutnya adalah persetujuan. Jadi harus saling menyetujui hal-hal yang pokok-pokok dan penting. Arti berikutnya adalah mengokohkan. Jadi saling mengokohkan ikatan itu, pernikahan itu. Berikutnya menghitung. Jadi perlu dihitung dengan detail, dengan matang hal-hal yang pokok-pokok yang harus kita persiapkan, kita putuskan. Arti berikutnya menjamin. Ya, kita berdua harus menjamin tentang ikatan-ikatan yang sudah kita buat, tentang janji-janji yang sudah kita buat. Arti berikutnya adalah membangun. Ini agak cepat ya ini karena banyak artinya. Jadi membangun bersama sampai maut memisahkan. Arti berikutnya melekatkan diri. Jadi harus kita lekatkan terus, nempel terus, ikat terus, dilekatin terus.
suami istri ini. Arti berikutnya, berlindung, jadi saling melindungi. Berikutnya, menentukan atau memutuskan. Buat ketentuan, buat keputusan bersama. Berikutnya adalah memimpin. Nah, jadi ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Tegas pemimpin adalah laki-laki. Jangan dibalik. Berikutnya adalah menghimpun. Ya, menghimpun harta, menghimpun kekayaan, menghimpun pengetahuan, dan seterusnya. Bersama-sama. Berikutnya, mempercayai. Jadi harus ada saling percaya dan mempercayai. Makanya perlu keterbukaan. Berikutnya adalah kontrak. Nah, sama dengannya tadi, perjanjian, ada kontrak yang harus ditulis. Dan itu harus dibangun bersama. Kontrak-kontrak yang sudah dibuat itu. Dengan landasan agama. Arti berikutnya adalah harta yang diperoleh atau angka-angka. Jadi dalam pernikahan itu harus mencari harta. Mengumpulkan harta. Yang saya sebut dalam 5 pilar itu. Pekerjaan, keuangan. Disiapkan, diperjuangkan sekuat tenaga biar kita tidak susah. Karena Rasulullah adalah orang yang kaya dan cukup dari segi harta pada saat menikah. Arti berikutnya adalah berhenti marah. Jadi menahan marah. Makanya Rasulullah itu nggak pernah marah kepada istri-istrinya. Ya, dalam hal ini ya kedua belah pihak harus bisa menahan marah. Arti berikutnya adalah sidang, rapat, mufakat. Nah, jadi segala hal harus disidangkan, dirapatkan, dimufakatkan, diputuskan dengan penuh kedewasaan, kematangan. Agar dewasa dan matang harus belajar agama dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Jangan diam. Lihat video saya, cara menjadi pernikahan surga dunia, ada 10 hal di situ. Nah, itu arti dari akad. Mari kita belajar yaitu tentang nikah. Nikah itu artinya yang pertama adalah kawin. Yang kedua, bergabung atau bersatu. Atau bercampur. Jadi menyatukan, menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki suami dan istri. Otak kita, perasaan kita gabung. Sehingga menciptakan kekuatan dalam sebuah pernikahan itu. Dalam hal ini kami ingin menegaskan, dalam sebuah pernikahan pasti ada dinamika, ada masalah. Kalau dua pihak ini benar-benar kuat, bersatu, bergabung, bercampur, ini perlu kami tegaskan. Masalah apapun dalam pernikahan, kalau tetap bersatu, gak ada yang menyerah, tetap punya tekad kuat bersatu, Allah bersama orang yang menikah, pasti ada jalan keluar. Gak mungkin gak ada jalan keluar. Jadi jangan sampai menyerah di tengah jalan. Nah, akhir-akhir ini, era sekarang ini, salah satu menyerah atau dua-duanya menyerah. Sehingga banyak perceraian. Itu karena tidak paham menikah. Karena merasa gak ada harapan di salah satu pihak. Yang penting kedua belah pihak punya niat yang sama, tekad yang sama, kerja keras, all out, ya, banting tulang. Makanya perlu dikomunikasikan, dirapatkan. Siapa yang bekerja, siapa yang tidak bekerja. Dua-duanya bekerja boleh, salah satu juga boleh. Tapi intinya harus bergabung, bersatu, ya, bercampur untuk menguatkan sebuah kekuatan bersama. Arti yang lain adalah mengalahkan. Nanti nikah artinya mengalahkan. Mengalahkan apa? Masalah-masalah, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang mengganggu kita. Kita diganggu oleh wanita lain, pria lain, harus kita kalahkan.
ego kita ya yang tidak baik, perasaan kita, pikiran kita yang tidak baik harus kita kalahkan. Yang kita menangkan apa? Agama. Yang kita menangkan adalah ayat, Al-Quran, hadis, Allah, Rasul, itu yang kita menangkan. Jangan pikiran kita, perasaan kita yang salah ini. Pikiran, perasaan, ego kalau benar kita pakai karena sesuai dengan Allah dan Rasul. Kalau tidak kita kalahkan. Semoga kita memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam sehingga kita praktekkan dalam pernikahan kita, yaitu arti atau makna nikah, akad nikah ini. Dan jangan lupa kita selalu mohon kepada Allah agar memiliki pernikahan yang kuat dan kokoh, sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.